Benar Tuhan, bersabdalah di hati kami, di dalam kehidupan kami. Karena kami mengimani bahwa sabdamu adalah kekuatan untuk kami, yang memberi kami arah, memberi kami pegangan untuk kami bisa melangkah ke depan. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika kami merasakan sukacita ulang tahun jemaat Tuhan. Kami akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang kami dengar, yang kami baca, yang kami renungkan, sungguh-sungguh dapat tertanam di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami lakukan dengan setia di sepanjang perjalanan kami. Tuhan, tolonglah kami. Demikian juga bersama dengan hamba-Mu ini kami juga hendak berdoa. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan Tuhan, kiranya Engkau kuduskan hamba-Mu, urapi dan layakkanlah hamba-Mu untuk dapat berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan firman Tuhan yang akan kita bersama perhatikan dan renungkan pada malam hari ini dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat ulang tahun. Mana nih kalau ulang tahun mah seneng dong. Selamat ulang tahun Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Boleh nggak kasih ucapan selamat ulang tahun ke kanan kirinya? Mungkin ada di antara kita yang jadi aneh gitu ya. Saya kan gak lahir di tanggal ini kok selamat-selamat ulang tahun. Tadi juga, jangankan Bapak Ibu, saya juga mesti menenangkan diri saya. Mesti agak-agak, oh iya ini ulang tahun kita. Karena tadi pagi di ibadah 1 maupun ibadah 2, ketika prosesi keluar begitu kan, jemaat salaman, Tuhan berkati. Beberapa jemaat bilang, selamat ulang tahun Bu Pendeta. Saya mesti mikir,
ulang tahun saya masih belum gitu ya. Tapi terus langsung, oh ya terima kasih ya. Kenapa? Yang ulang tahun itu kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai bagian dari gereja ini. Sebagai anggota jemaat, sebagai simpatisan. Bapak, Ibu, Saudara sebagai simpatisan walaupun secara administratif belum tercatat di GKI Pengadilan, tetapi ketika Bapak Ibu hadir di tempat ini, saya secara pribadi dan kami semua melihat kita ini sebagai satu kesatuan. Kalau kita ulang tahun, kalau kita sukacita, ya kita sukacitanya sama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, momen ulang tahun buat kita yang pasti ditanyain kalau lagi ulang tahun itu, ya, udah make a wish apa belum? Ya. Udah menaikkan segala harapan-harapan atau belum? Ya pastinya setiap orang punya harapan ketika ulang tahun. Tetapi momen ulang tahun juga bukan sekedar kita berharap ke depan. Momen ulang tahun adalah justru satu kesempatan yang indah untuk melihat kembali apa yang sudah kita punya. Emang kita punya apa? Kalau saya bilang momen ulang tahun melihat kembali apa yang kita punya, lalu kita mulai mikir, selama ini saya udah punya apa ya? Tahun kemarin saya bisa apa ya? Beli apa ya? Bukan, Bapak, Ibu, Saudara. Sesuatu yang kita punya, ya, tetapi bukan barang. Sesuatu yang kita punya, tetapi bukan berada di luar diri kita. Nah, mulai bingung nih. Bukan barang, bukan yang di luar diri kita. Di luar diri kita artinya adalah orang tua, anak, pasangan, itu kan di luar diri kita. Sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang kita punya. Bolehlah saya bilang, itu adalah masa lalu. Semua kita punya masa lalu. Gak bisa dipungkiri, gak bisa dibohongin, gak bisa bilang, oh masa lalu saya udah lupa tuh. Ya. Masa lalu itu kepunyaan kita, ada di dalam diri kita. Sudah terjadi di dalam hidup kita. Momen ulang tahun adalah juga saat dimana kita, ya, waktu yang khusus untuk kita bisa lihat kembali ke masa lalu kita. Melihat ke sana bukan untuk menyesali apa yang sudah terjadi. Melihat ke masa lalu bukan juga untuk kemudian mengatakan bahwa ini hal yang tidak mau saya ingat-ingat lagi. Tetapi melihat ke masa lalu adalah untuk kita menemukan betapa luar biasanya Tuhan berjalan bersama dengan kita. Melihat ke masa lalu, di dalam momen ulang tahun mengingatkan kita. Dan seringkali membuat kita berkata, ternyata saya bisa sampai di hari ini. Ternyata hari ini ketika saya berulang tahun, saya mengalami keadaan yang begitu luar biasa. Yang sama sekali tidak terbayangkan pada waktu yang lalu. Memandang kembali ke masa lalu, berarti juga kita mau terus dan terus mengucap syukur untuk apa yang telah terjadi, untuk apa yang sekarang Tuhan izinkan terjadi, dan juga untuk segala harapan ke depan yang ada di dalam rancangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau hari ini kita bersama-sama merayakan ulang tahun ke-48 dari GKI Pengadilan. Tadi sudah ditayangkan secuplik, singkat sekali video tadi. Perjalanan yang sudah dilalui. Tidak semua bisa dituangkan di dalam video itu.
Kalau semua nggak cukup waktu kebaktiannya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bisa melihat bagaimana dari awal Tuhan berencana dan Tuhan membentuk jemaat ini. Dengan keadaan pada waktu dulu, ya, mungkin dimulai dari sebelum tahun 68, dimulai dengan pos di Surya Kencana lebih dahulu. Perjuangan para anggota yang mula-mula untuk dapat membangun pos jemaat di kota Bogor ini. Momen ulang tahun adalah momen kita kembali mengenang itu. Bagaimana indahnya rencana Tuhan untuk membentuk satu jemaat di kota Bogor. Jemaat Gereja Kristen Indonesia. Dan kalau kita melihat di dalam rentetan perjalanan itu, rasanya kita akan bilang bahwa dalam hidup Tuhan gak berhenti untuk memproses kita lebih dan lebih indah lagi di hadapan Dia. Walaupun untuk memproses itu kita mungkin merasa tidak nyaman, tidak enak. Gambaran yang paling sering dipakai dan juga ada di dalam Alkitab adalah seperti bejana tanah liat di tangan sang pengrajin periuk. Bejana tanah liat yang dibentuk seringkali harus kembali dihancurkan, harus kembali dipadatkan, harus kembali ditata ulang, dibentuk ulang untuk menjadi seturut dengan apa yang ada di dalam rancangan sang tukang periuk itu. Demikian juga Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan di dalam perjalanan gereja kita. Tuhan membentuk kita melalui tantangan-tantangan yang terus Tuhan hadirkan. Baik di dalam kehidupan kita berjemaat. Kita ditantang bagaimana kita mau terlibat, mau kemudian mengembangkan jemaat ini. Tantangan untuk membangun kesatuan di tengah besarnya anugerah Tuhan. Kalau pertemuan majelis jemaat dengan majelis klasis, mereka melihat, wah kalau di GKI Pengadilan pertumbuhan jemaatnya luar biasa ya. Setiap bulan selalu ada atestasi masuk, jemaat bertambah begitu rupa. Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang membuat kita bersuka cita dengan banyaknya orang yang hadir di tempat ini. Tetapi juga kemudian menjadi satu tantangan tersendiri. Dengan begitu banyaknya orang, dengan begitu beragamnya latar belakang orang, Tuhan sebetulnya sedang menantang kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap bersatu. Untuk tetap mau masing-masing menundukkan diri di hadapan firman Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan terus diuji. Itu baru yang dari dalam. Belum lagi dari luar. Di mana Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah kondisi bangsa. Di tengah kondisi kota Bogor itu sendiri. Itu tantangan buat kita. Saya lebih suka pakai kata tantangan Bapak Ibu Saudara. Saya agak tidak memilih untuk memakai kata kesulitan atau persoalan. Kenapa? Karena kalau kita udah bilang itu kesulitan, sulit. Pikiran manusia kita terus bilang, emang susah, emang sulit. Sama aja kalau anak-anak kita, ya, ada pelajaran-pelajaran yang mereka merasa tidak mereka sukai. Biasanya matematika, gitu ya. Terus kemudian dibilang matematika itu sulit ya. Matematika itu
soalnya susah-susah ya. Kalau itu yang terus kita omongin, masuk di pikiran mereka, matematika itu sulit, matematika itu susah, sampai gede mereka nggak akan suka sama yang namanya matematika. Demikian juga kita yang sudah dewasa. Kalau kita bilang, ya sulit begini, sulit begitu, saya ini sulit tidur, mungkin ada beberapa orang yang mengalami itu. Ya. Kalau kita terus memperkatakan saya ini sulit tidur, beneran jadi sulit tidur Bapak Ibu Saudara. Tapi saya lebih suka pakai kata tantangan. Kenapa? Karena di dalam diri kita, Tuhan sudah sediakan dan Tuhan perlengkapi setiap hal yang kita butuhkan. Tuhan menantang kita sekarang. Kalau engkau sudah kuperlengkapi, engkau mau maju apa enggak? Kalau engkau sudah kusertai, engkau mau melakukan apa? Itu sebuah tantangan, bukan sebuah kesulitan. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk tantangan-tantangan ini, bagaimana kita bisa menjalani semuanya? Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan Tuhan? Kalau aku sudah sediakan, apa yang mau kamu lakukan? Satu hal yang bisa menjawab segala pertanyaan ini kepada kita, segala tantangan-tantangan ini, adalah seperti yang sudah dinyatakan di dalam surat 1 Petrus 2 ayat yang ketiga. Jika kamu sungguh benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Inilah yang bisa membuat kita menjawab tantangan. Baik di dalam hidup kita pribadi maupun di dalam hidup kita bergereja. Kalau kita benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, benar-benar telah merasakan kebaikan Tuhan, maka tidak ada satupun tantangan yang kita bilang, Tuhan saya enggak bisa. Dan momen ulang tahun adalah momen di mana kita kembali untuk mengecap, kembali untuk mengingat dan merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu betul-betul di atas segalanya. Tuhan yang begitu baik kepada kita. Tuhan yang sudah memimpin kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Walaupun di dalam kehidupan bergereja, secara jujur harus kita katakan kita jatuh bangun di dalam kehidupan bergereja. Ada berbagai macam tantangan yang sering kali membuat langkah kita kemudian menjadi berat. Berbagai macam tantangan yang mungkin membuat perasaan-perasaan kita sebagai bagian dari gereja menjadi berat. Dan kemudian memilih, gereja itu sudah banyak orang, saya bagiannya adalah diam. Gereja sudah banyak anak muda yang terlibat, saya bagiannya cuma duduk dan mendengarkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sadarkah kita bahwa pada masa-masa tantangan begitu berat, masa-masa di mana secara jujur harus kita katakan penuh dengan air mata, Tuhan itu tetap baik sama kita. Tuhan tetap luar biasa di dalam kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan tetap membentuk kita untuk kita bisa setia sama firman Tuhan. Kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan di saat-saat di mana sebagai gereja Tuhan, sebagai bagian dari gereja Tuhan, merasa gak layak di hadapan Tuhan. Kalau boleh secara jujur, pada persiapan perjamuan kudus beberapa tahun yang lalu, di awal tahun ketika kita akan merayakan perjamuan kudus, saya bersama dengan para penatua mempersiapkan itu. Di tengah tantangan yang berat yang harus dihadapi, jujur pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, sebagai pendeta, saya merasa tidak layak untuk bisa melayankan perjamuan kudus. Kami menangis di hadapan Tuhan.
para penatua, di tengah situasi tantangan yang begitu berat. Tetapi kami diteguhkan justru dengan bagian dari liturgi yang biasa ada. Bagian itu nggak pernah hilang dari liturgi ketika mau perjamuan kudus. Ya. Yang bunyinya kira-kira begini. Ya. Dan kita dilayakkan, diundang Tuhan untuk merayakan perjamuan kudus. Perkataan itu yang membuat saya merasakan kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Memang secara manusia kita nggak layak. Siapa kita sih? Dari mana semua yang bisa kita lakukan? Tetapi karena kita diundang Tuhan, karena Tuhan dengan segala kebaikannya melayakkan kita untuk bisa berada di tengah-tengah gerejanya. Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Bahkan mungkin di saat-saat gelap ketika menghadapi tantangan, di saat manusiawinya kita lebih menguasai dibandingkan sikap sebagai anak Tuhan. Kebaikan Tuhan itu gak pernah berhenti buat kita. Begitu banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di tengah jemaat ini, membentuk kita. Inilah panggilan kita Bapak Ibu Saudara. Bukan dari kesempurnaan kita, bukan dari kehebatan atau kekuatan kita, tetapi justru dari hidup kita yang mau kita serahkan kepada Tuhan. Hidup yang kita rasakan bahwa kita ini semua dilayakkan kok. Harusnya gak layak, tapi Tuhan yang melayakkan kita. Kita dipanggil sebagai batu-batu hidup, kalau kata surat 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Batu-batu hidup yang dipergunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bapak Ibu Saudara dan saya punya keterbatasan. Kalau orang luar bilang kelemahan. Kita semua terbatas. Tetapi karena kuat kuasa Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena Tuhan yang melayakkan, Dia mempersekutukan kita, mempersatukan kita. Untuk kita bisa bersama-sama membangun suatu rumah rohani. Membangun jemaat Tuhan di tempat ini. Karena bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu Saudara menjadi bagian di tempat ini. Bukan hanya karena Bapak Ibu Saudara tinggal di Bogor lalu kemudian bisa punya gereja ke gereja GKI. Ini semua karena Tuhan yang punya rencana atas hidup kita. Dan kalau Tuhan tempatkan Bapak Ibu Saudara di sini, Tuhan tempatkan Bapak Ibu Saudara bukan untuk cuman duduk diam, dengar dan pulang. Tapi Dia rindu mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama membangun rumah rohani, membangun jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan punya kerinduan ketika Dia berkorban, Dia membentuk jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya. Dia punya kerinduan, Dia punya misi supaya kabar baik itu boleh tersebarkan. Supaya berita keselamatan di dalam Yesus Kristus itu boleh diperkenalkan kepada orang-orang yang belum mengenal. Supaya damai sejahtera, shalom Allah itu boleh terjadi atas kehidupan di dunia ini. Di tengah dunia yang carut marut, di tengah dunia yang begitu emosional, di tengah dunia yang begitu mengandalkan kekuatan diri sendiri, Tuhan mau gereja Tuhan bawa damai sejahtera. Dan itu bisa terjadi bukan karena ada pendetanya, bukan karena ada penatua-penatuanya yang banyak. Itu bisa terjadi karena Bapak Ibu Saudara mau bersama-sama terlibat di tempat ini, mengambil bagian untuk setiap hal yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan.
kemampuan Tuhan sediakan kok kalau kita mau. Kita dipersekutukan di tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk kita bisa saling menopang. Untuk kita bisa saling menguatkan. Untuk kita bisa saling mengasihi. Untuk kita bisa menunjukkan kesatuan yang utuh sebagai murid Kristus. Yang dipersaksikan di tengah-tengah dunia. Inilah yang kemudian mewujud Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi kita lihat di dalam bentuk pos jemaat yang boleh terjadi di dalam 48 tahun perjalanan GKI Pengadilan. Pos jemaat Keracak mula-mula yang sampai sekarang masih menjadi tantangan kita karena masih pos jemaat. Dan juga pos jemaat di Bogor Baru yang sudah menjadi jemaat dewasa GKI Bogor Baru pada tahun 2003. Bapak Ibu Saudara, pembangunan suatu rumah rohani menjadi panggilan bagi kita. Tetapi bukan cuma itu. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima juga mengatakan panggilan kita adalah untuk suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Siapa yang menjadi imamat kudus? Bukan cuma para pendeta Bapak Ibu Saudara. Imam dalam bahasa Latin disebut dengan kata pontifex, yang berarti kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan bridge builder, orang yang membangun jembatan. Dan ini adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, laki-laki perempuan, siapapun dia, setiap orang yang mengaku di dalam Yesus Kristus percaya dan menyerahkan hidupnya, dia adalah orang-orang yang dipanggil untuk membangun jembatan. Membangun jembatan agar orang lain bisa mengenal Kristus. Menjadi kesaksian bagi dunia, menjadi kesaksian bagi masyarakat. Dalam setiap hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang sederhana. Kalau tadi kita melihat di dalam tayangan kita yang sudah dilakukan oleh GKI Pengadilan, ini baru sebagian kecil Bapak Ibu Saudara. Kita bisa berkarya lewat lingkungan kita. Kita bisa berkarya lewat masyarakat sekitar kita. Kita bisa berkarya lewat orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ada di antara kita yang bilang, ya tapi kan itu kan skalanya kecil. Di hadapan Tuhan gak ada skala kecil besar Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan lihat ketika hati kita penuh dengan kepedulian. Ketika kita penuh dengan kerinduan, aku mau menjadi jembatan untuk kasih Tuhan sampai di negeri ini. Untuk damai sejahtera Tuhan sampai di negeri ini. Itu yang Tuhan lihat. Mungkin untuk sekelompok kecil orang. Mungkin untuk sekelompok kecil masyarakat sekitar kita. Tetapi ketika kita lakukan dengan hati yang penuh iman. Hati dan hidup yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Maka di situ misi Allah terjadi. Bapak Ibu Saudara, 48 tahun perjalanan hidup yang kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Nyata benar kebaikannya buat kita. Itu menjadi satu pegangan yang pasti. Langkah kita ke depan pun kita lakukan bersama dengan Tuhan. Bersediakah saudara dan saya terlibat di dalam pembangunan rumah rohani ini? Bersediakah saudara dan saya terus menerima tantangan demi tantangan dari Tuhan agar misinya, kerinduan Tuhan atas dunia ini penuh dengan damai sejahteranya itu boleh terjadi? Tuhan menunggu jawaban saudara. Tuhan menunggu sikap saudara. Amin.